Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perlawanan peta di Blitar. Berikut nama-nama anggota kelompok yang akan menjelaskan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perlawanan peta di Blitar. Jadi topik ini sangat menarik karena peristiwa ini menunjukkan sikap semangat para pemuda Indonesia yang berani melawan penjajahan. Bahkan ketika mereka ini yang awalnya itu dilatih oleh penjajahnya itu sendiri. Nah, melalui pembahasan ini, kita bisa melihat bagaimana kesadaran nasionalisme dan semangat kemerdekaan para pemuda ini mulai tumbuh pada saat perlawanan peta di Blitar ini. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu latar belakang dan pendahuluannya itu seperti apa, agar kita bisa mengetahui bagaimana peristiwa ini semuanya bisa terjadi. Jadi, pada masa Perang Dunia II, Indonesia masih dijajah, awalnya oleh Belanda, namun pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia untuk menyerang Belanda. Namun, Jepang juga mulai menguasai wilayah Indonesia sedikit demi sedikit dengan angkatan darat, laut, dan udaranya. Sehingga yang puncaknya ini mereka berhasil mengalahkan Belanda. Jadi, pada saat setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh Jepang, sehingga pasukan sekutu ini termasuk Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati. Perjanjian yang berlokasi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, peristiwa ini menjadi berakhirnya penjajahan Belanda, dan dari situ pula Indonesia menjadi jajahan Jepang. Jadi, pada masa awal kedatangan Jepang di Indonesia ini, mereka menyatakan diri sebagai saudara tua sesama bangsa Asia karena telah berhasil mengusir penjajah Eropa pada saat itu. Nah, bahkan Jepang ini mengeluarkan propaganda yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang menggunakan propaganda 3A, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, karena itulah kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Propaganda itu hanyalah sebuah propaganda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Seiring berjalannya penjajahan dan propaganda Jepang di Indonesia, Jepang menawarkan kemerdekaan dengan syarat Indonesia harus memiliki wilayah sendiri. Namun, Indonesia juga harus memiliki tentara pertahanan diri. Dengan begitu, dibentuklah organisasi peta ini, yaitu Pembela Tanah Air. Namun, tawaran kemerdekaan ini hanyalah tawaran palsu tentara Jepang. Dalam kenyataannya, pembentukan organisasi peta ini hanyalah untuk mendukung Jepang berperang melawan sekutu dan mempertahankan kekuasaan Jepang di Indonesia. Jadi, pada tahun 1943, sekutu datang kembali ke Indonesia untuk mengambil alih wilayahnya kembali. Dan Jepang ini merasa terancam, sehingga Jepang membentuk kesatuan peta ini atau Pembela Tanah Air ini untuk kepentingan perang mereka. Karena Jepang kekurangan tentara dan tenaga, mereka membentuk peta ini sebuah organisasi militer yang anggotanya itu dari para pemuda Indonesia. Namun, kehidupan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini sangat berat dan menderita. Banyak sekali yang dijadikan kerja paksa atau rumusa, kemudian hasil taninya disita. Nah, akibat ini menimbulkan kelaparan yang meluas bagi rakyat Indonesia sehingga yang meninggal juga. Nah, kondisi ini membuat rakyat menderita dan pemuda peta ini mulai menyadari bahwa mereka ini hanya diperalat oleh Jepang. Sementara rakyat Indonesia ini tetap sengsara. Nah, dari situlah muncul kesadaran nasionalisme. Jika kita terus diam, Indonesia tidak akan merdeka. Kemudian, mengapa kita harus berjuang untuk Jepang jika bangsa kita sendiri yang perlu kemerdekaan? Nah, semangat inilah yang mendorong Supriyadi, seorang perwira muda peta di Blitar, untuk memimpin perlawanan melawan Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Supriyadi. Supriyadi berasal dari Donggala, Jawa Timur. Mengutip dari kisah 124 pahlawan dan pejuang Nusantara oleh Gamal Kamandoko, dia lahir pada tanggal 13 April tahun 1923.
Supriyadi mengemban pendidikan dasar Belanda di ILS, lalu melanjutkan ke Mulo. Sebelum akhirnya dia melanjutkan pendidikan di Pamong Praja di sekolah Belanda yaitu Osvia yang ada di Magelang. Semasa penjajahan Jepang, Supriyadi mengenyam studi di sekolah menengah tinggi. Dia juga lantas mengikuti semi militer Jepang atau disebut Seinen, dan yang akhirnya Supriyadi diangkat menjadi prajurit peta pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Saat menjadi anggota tentara peta, Supriyadi diangkat menjadi Sodancho atau pemimpin Polton peta. Selama menjadi anggota peta, Supriyadi melihat kesemana-manaan tentara Jepang terhadap pribumi. Supriyadi tidak tahan dengan perlakuan Jepang, akhirnya menjinakkan pemberontakan bersama anggota peta. Pada pertengahan tahun 1944, perwira muda itu menjadi penentang keras pemerintah Jepang dan mulai menetaskan gagasan pemberontakan terhadap melawan penjajah. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu perlawanan peta. Perlawanan peta di Blitar ini terjadi pada 14 Februari 1945, tepatnya pada dini hari sekitar pukul 3 pagi. Aksi ini dipimpin oleh Supriyadi bersama beberapa anggota peta yang bermarkaskan di Blitar, Jawa Timur. Serangan ini dilancarkan dengan sasaran utama yaitu markas Kompetai atau markas polisi militer Jepang yang terletak tidak jauh dari barak peta, serta Hotel Sakura yang menjadi tempat tinggal para pejabat tinggi Jepang. Selain itu, mereka juga berusaha merebut gudang senjata Jepang yang berada di sekitar. Selanjutnya ada kronologi perlawanan, dimulai pada dini hari 14 Februari 1945, sekitar pukul 3 pagi, pasukan peta di Blitar bergerak keluar dari markas dengan dalih untuk melakukan latihan malam. Di bawah pimpinan Supriyadi, mereka segera melancarkan serangan ke sejumlah target penting milik Jepang, diantaranya yaitu markas Kompetai atau markas polisi militer Jepang, gudang senjata, dan tempat tinggal pejabat Jepang seperti Hotel Sakura. Pada awalnya, serangan ini berhasil menewaskan beberapa tentara Jepang dan menimbulkan kepanikan. Namun, karena koordinasi yang kurang matang dan persenjataan yang sangat terbatas, perlawanan ini cepat dipatahkan oleh Jepang. Dan Jepang kemudian segera mengirim pasukan tambahan untuk mengepung dan menyerang balik. Banyak anggota peta pada kejadian itu tertangkap, sementara sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Sedangkan Supriyadi sendiri menghilang setelah peristiwa tersebut dan tidak pernah ditemukan. Jadi perjuangan peta di Blitar pada 14 Februari tahun 1945 ditandai dengan kegagalan pemberontakan yang dipimpin oleh Sodanjo Supriyadi. Setelah perlawanan dilancarkan terhadap tentara Jepang, banyak prajurit yang gugur maupun disekap. Sekitar 70 perwira dan tentara prajurit peta ditangkap dan diadili di Jakarta. Sebanyak 6 diantaranya dieksekusi mati di Ancol pada tanggal 16 Mei tahun 1945. Sementara sisanya diadili sesuai dengan keterlibatannya. Supriyadi sendiri dinyatakan menghilang. Ada yang mengatakan bahwa Supriyadi selama ini bersembunyi di tentara Jepang. Ada juga yang menyebutkan bahwa Supriyadi telah gugur tewas dibunuh oleh Jepang. Nah, jadi untuk kesimpulannya, perlawanan peta di Blitar ini terjadi pada tanggal 14 November 1944 yang dipimpin oleh Supriyadi. Meskipun mereka gagal secara militer karena ditumpas oleh Jepang, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa semangat nasionalisme bangsa tak akan pernah padam meskipun dalam keadaan terjajah. Perlawanan ini juga memberikan arti moral dan politik yang sangat besar karena di mana tentara Jepang pun mulai berani melawan demi rakyat dan tanah air. Semangat pengorbanan para pejuang peta di Blitar ini menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan menuju proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945.